eh, Palungan tempat Yesus lahir. Tayangan ini tinggal baca saja ya. Palungan bahasa Inggrisnya manger atau crib ada dua jenis, yaitu palungan dekat sumur ya, dan palungan dekat sumur di padang itu disebut trough atau gutters ya, dan palungan di kandang itu disebut manger atau crib ya. Terus palungan dekat sumur di padang itu ada di Kejadian 24 ayat 20, Kejadian 30 ayat 38 dan 41, Keluaran 2 ayat 16. Palungan ini disebut trough atau gutters. Bedanya gutter dan trough itu, gutter itu mirip parit atau selokan, sedangkan trough itu mirip cekungan ya. Lalu sekarang palungan yang di kandang ya. Ayub 39 ayat 9, Yesaya 1 ayat 3, Lukas 2 ayat 7, 12 dan 16. Palungan ini disebut manger atau crib gitu. Nah, hewan apa yang punya palungan di kandang ya? Hewan apa ya? Bentar. Hewan apa yang punya palungan di kandang? Alkitab menulis lembu hutan dan sejenisnya, Ayub 39 ayat 9, dan keledai dan sejenisnya, Yesaya 1 ayat 3, juga babi. Yesus lahir dan diletakkan dalam palungan. Manger itu palungan yang ada di kandang. Apa bedanya manger dengan crib? Pakai Alkitab KJV ya. Palungan crib itu untuk lembu dan keledai lebih mirip kotak, Yesaya 1 ayat 3, Ayub 39 ayat 9. Sedangkan palungan manger untuk babi, tempat yang dibuat agak cekung, lebih mirip tempat untuk bayi, Lukas 2 ayat 7, 12 dan 16. Yesus lahir di kandang apa? Lukas 2 ayat 7, 12 dan 16 menyebut Yesus lahir di kandang yang ada palungan manger, bukan palungan crib, bukan gutters, bukan trough ya. Markus 5 ayat 13, ada 2000 ekor babi digembalakan di daerah Gerasa Gadara, tidak jauh dari Bethlehem Yudea. Yesus memberi pesan bahwa orang Yudea adalah para peternak babi. Semua kandang babi ada palungan yang disebut manger. Lukas 2 ayat 8 disebut ada para gembala, bisa saja herdsman gembala babi, bisa juga sheepman gembala kambing, bisa juga koboi gembala sapi. Kesimpulan very clear, Yesus lahir di kandang dan diletakkan di palungan yang disebut manger untuk babi, bukan palungan crib untuk lembu dan keledai, bukan juga palungan trough atau gutters yang ada di dekat sumur di padang. Jangan marah karena itu Alkitabiah. Tidak boleh marah melihat fakta bahwa Yesus lahir di kandang dan ditaruh di palungan yang disebut manger, itu palungan untuk babi. Karena itu semua Alkitabiah dan ada ayat Alkitabnya ya saudara-saudara ya. Jadi tidak perlu marah karena memang Alkitab tidak pernah menyebut Yesus lahir di kandang domba, tidak pernah ya. Jadi di palungan itu ada istilah manger itu untuk babi ya. Kemudian crib itu untuk lembu dan keledai, itu adanya di kandang. Ada juga yang disebut dengan gutters itu, dan trough itu adalah di sumur di padang. Jadi ada palungan yang di sumur di padang sana jauh, ada juga palungan di kandang. Ya, dua-duanya ada dua tipe ya. Yang di padang dekat sumur itu tipe gutters, itu kayak parit. Ada juga trough, itu kayak lebih mirip cekungan. Sedangkan yang palungan di kandang itu juga ada dua jenis, manger dan crib.
Krib itu untuk keledai dan lembu, menyer itu untuk babi. Perhatikan baik-baik Lukas 2 ayat 7, ayat 12, ayat 16. Sama-sama ditaruh di dalam palungan, tetapi di dalam Lukas 2 ayat 7, 12, dan 16 palungan yang dimaksud menyer, bukan krib, bukan gutters, bukan trough. Jadi palungan yang dimaksud palungan untuk babi. Ini ayat Alkitab. Silakan dibaca memakai terjemahan dari King James Version, itu lebih clear karena dia membedakan bahwa ada palungan yang tipe crab dan tipe menyer, tipe gutters dan tipe trough. Itu semua disebut palungan. Ya, jadi tidak boleh marah. Memang Alkitab menulis Lukas 2 ayat 7, ayat 12, ayat 16 sama-sama katanya palungan. Ditulisnya di situ, Yesus lahir dan diletakkan dalam palungan. Tetapi palungan yang dimaksud adalah menyer. Dan secara khusus menyer itu untuk babi. Very clear ya, tidak boleh marah. Jadi Yesus lebih tepat lahir di kandang dan ditaruh di palungan yang disebut menyer. Haleluya.